Dia baru saja hendak pulang ketika seorang pria yang sedang menelepon naik ke motornya. Jack ingin berbicara, tetapi pria itu menyuruhnya segera jalan. Jack merasa sedikit bingung, namun tetap mengantarkannya ke tujuan. Pria itu bertanya berapa biayanya, karena itu adalah hari pertamanya sebagai pengemudi, dan ia tidak tahu harus memasang tarif berapa. Ia membiarkan pria itu menentukan sendiri. Begitulah Jack mendapatkan bayaran pertamanya. Ia merasa pekerjaan ini lumayan juga, jadi ia pergi ke area ramai untuk menunggu pelanggan berikutnya. Tiba-tiba seorang pria bertubuh besar mendekatinya dan memakinya, menyuruhnya pergi ke ujung antrean untuk mengambil penumpang. Saat itulah Jack sadar bahwa pekerjaan ini juga punya aturan tersendiri. Tak lama kemudian, seorang bos yang sedang terburu-buru mengantarkan barang menghampirinya. Mengikuti instruksi pelanggan, Jack mengantarkannya ke toko tepat waktu. Ia mengatakan hal yang sama lagi, bayar saja sesuai yang menurut Anda pantas. Malam itu saat Jack pulang, ia terjebak macet. Ia mengambil pekerjaan ketiganya hari itu, tetapi ketika sampai di tujuan, pria tersebut langsung berlari masuk ke lokasi konstruksi tanpa membayar. Jack menunggu di tempat dan tiba-tiba melihat sebuah antena yang terbuang. Ia teringat televisi di rumah yang sinyalnya buruk dan anak-anaknya sudah berhari-hari tidak bisa menonton TV. Ia pun menemui mandor dan pria itu memberinya antena tersebut secara gratis. Saat itulah pelanggan tadi kembali dan menyerahkan 2 lembar uang kertas kepada Jack. Jumlahnya hampir sama dengan seluruh gaji bulanan Jack. Ia mencoba mengembalikan uang itu, tetapi pria tersebut hanya tersenyum dan pergi. Jack menatap uang itu cukup lama sebelum akhirnya menerimanya. Hari itu benar-benar hari yang luar biasa baginya. Ia tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membawa pulang antena untuk anak-anaknya. Dalam perjalanan pulang, ia melihat penjual buah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jack memberanikan diri membeli 2 pon buah. Namun nasib suka mempermainkan. Kantongnya robek di jalan dan banyak buah jatuh ke tanah. Sesampainya di rumah, Jack memasang antena dan merasakan kebanggaan yang mendalam. Semua ini berkat sepeda motornya. Malam itu, ia mencuci motor bersama anak-anaknya dan bahkan menambahkan beberapa suku cadang baru. Keesokan harinya, ia resmi memulai bisnis ojek motornya dan kehidupannya perlahan membaik. Suatu hari, Jack mendapat pekerjaan mengantar barang. Ia berangkat bersama tim, tetapi motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ia berhenti di pinggir jalan dan berulang kali menendang starter sampai akhirnya mesin menyala. Tetapi timnya sudah jauh di depan. Ia berkeliling mencari mereka dan akhirnya berhenti di sebuah persimpangan. Sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Jack memutuskan untuk membawa pulang kulkas itu. Istrinya berkata mereka tidak membutuhkan kulkas. Jack menjawab ia hanya akan menyimpannya 1 malam. Malam itu ia ragu cukup lama. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar barang bekas. Seorang pemilik toko menawar 5.000, tetapi Jack merasa itu terlalu murah dan pergi. Ia mencoba beberapa toko lain, tetapi tidak ada yang menawarkan harga yang cocok. Tiba-tiba ia melihat sebuah truk berisi burung unta dan teringat bahwa ia pernah kehilangan pekerjaannya karena seekor burung unta yang hilang. Jika ia menjual kulkas itu, mungkin seseorang juga akan kehilangan pekerjaannya. Akhirnya Jack mengembalikan kulkas tersebut. Bosnya sangat senang dengan pilihannya dan memberinya tip lebih dari 15.000 serta sertifikat kerja resmi.